Kasus pembunuhan Vina pelajar di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam belakangan kembali mencuat setelah film Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Hingga Rabu 15 Mei, film genre horor yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini sudah ditonton 3 juta penonton. Kendati mengundang kontroversi di publik, pengangkatan kisah ini ke layar lebar diharapkan mengingatkan semua pihak bahwa penindakan kasus tragis ini belumlah tuntas. Pasalnya, hingga 8 tahun berselang, masih ada 3 pelaku pembunuhan Vina yang belum tertangkap. Kasus pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu terjadi di Jembatan Layang, Kecamatan Talun, Cirebon, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2016. Para pelaku yang merupakan kelompok bermotor juga membunuh kekasih Vina, Muhammad Rizky. Peristiwa diketahui dari temuan jasad Vina dan Rizky di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Kematian Vina di Cirebon diyakini sebagai kecelakaan karena jasadnya ditemukan di trotoar. Namun, keluarga merasa ada kejanggalan dalam kasus tersebut karena tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Vina menabrak trotoar, mengingat kondisi motornya yang terlihat baik-baik saja. Kejanggalan ini terungkap ketika keluarga mengetahui bahwa arwah Vina merasuki tubuh Linda. Dari sini, arwah Vina bercerita bahwa kala itu ia bersama Eki dikejar rombongan geng motor sampai di Jalan Layang Talun. Disinilah Vina mulai dipukuli sampai kehilangan kesadaran. Ketika kembali tersadar, Vina dibenturkan ke motor. Belum puas, pelaku kembali menyiksanya dengan membenturkan kepala Vina ke aspal. Tangan dan kaki Vina pun dipukul menggunakan balok sampai patah dan robek. Tak berhenti sampai di sana, Vina pun juga diperkosa oleh pelaku dan rekan-rekannya. Arwah Vina juga menjelaskan bahwa dari sekian banyak pelaku, ia mengenali salah seorang di antaranya, yaitu Egi. Egi diketahui memang pernah menyimpan rasa pada Vina. Dari sini, motif pembunuhan pun jelas terlihat merupakan cinta segitiga. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jadi tadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi? Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir tuh Dede jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber? Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama papanya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak, matiin semua Mbak. Matiin semua deh. Mbak matiin semua. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu.
Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh dikelimis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Iya. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Keluarga kemudian memberikan informasi tersebut kepada polisi, termasuk rekaman arwah Vina yang menceritakan kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh 11 pelaku. Kesaksian ini didukung oleh seorang pedagang yang melihat motor yang diduga dikendarai Vina dan kekasihnya sedang dikonvoi oleh banyak motor. Berdasarkan kesaksian pedagang sate, polisi akhirnya menggerebek markas geng motor yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina. Di tempat tersebut, polisi menemukan para pelaku dalam keadaan mabuk setelah diduga mengadakan pesta minuman keras. Menurut Marlina, hasil pemeriksaan handphone para pelaku mengungkap bahwa kejahatan ini telah direncanakan. Meskipun demikian, para pelaku awalnya tidak berniat untuk membunuh Vina. Marlina menduga bahwa motif pembunuhan ini adalah karena cinta Egi, pelaku utama, ditolak oleh Vina. Egi kemudian diduga mengajak teman-temannya untuk merencanakan kejahatan tersebut. Dari hasil penyelidikan, akhirnya terungkap para pelaku yang terlibat sebanyak 11 orang. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 pelaku pembunuhan dan pemerkosa Vina. Marlina, kakak almarhum Vina, pada podcast Denny Sumargo bercerita bahwa sang adik masih hidup setelah para pelaku membuangnya di trotoar, sementara Rizky, kekasih Vina, meninggal dunia di TKP setelah dikeroyok oleh para pelaku. Bahkan, kata Marlina, Vina sempat meranggak mendatangi tubuh sang kekasih yang sudah meninggal dunia. Ayah Vina sempat menemui putrinya ketika berada di rumah sakit dan melihatnya berlumuran darah. Tanpa sempat mengucapkan kata-kata perpisahan, Vina meninggal dunia di hadapan ayahnya. Sebanyak 7 pelaku dijatuhi pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terbukti dilakukan oleh para terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 26 Mei 2017 dengan Ketua Majelis Hakim Suharso. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut mereka dengan hukuman mati. Sedangkan satu pelaku, yakni ST, dijatuhi 8 tahun penjara. Hal itu lantaran saat itu ia dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Setelah kasus Vina kembali mencuat, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Surawan, mengatakan pihaknya masih melakukan pencarian terhadap 3 orang yang diduga terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polda Jabar juga mengimbau ketiga tersangka yang buron dan masuk daftar pencarian orang untuk segera menyerahkan diri. Polisi juga memberikan peringatan kepada siapa saja yang berusaha menyembunyikan ketiganya juga dapat diproses hukum. Saat ditanya bagaimana kasus Vina akhirnya diangkat ke layar lebar, melalui kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, kakak korban belum lama ini mengungkapkan perasaannya ketika keluarganya dikunjungi oleh pihak rumah produksi film yang ingin mengangkat kisah adiknya. Saat itu, sebagai kakak, ia mengaku sempat tidak setuju dengan rencana pembuatan film berjudul Vina sebelum 7 hari itu. Kakak korban menjelaskan bahwa ketidaksetujuannya bukan tanpa alasan, melainkan karena akan mengungkit luka lama. Selain itu, kakak korban merasa kasihan pada ibu dan neneknya yang masih berduka atas kematian Vina. Ia lantas berdiskusi dengan keluarga dan meminta pihak produksi film untuk kembali menemuinya dan keluarga setelah ia dan keluarga besarnya berdiskusi.
Setelah diskusi panjang, keluarga akhirnya setuju dengan rencana pembuatan film tersebut. Alasan keluarga akhirnya menyetujui pembuatan film ini adalah agar almarhumah bisa mendapatkan lebih banyak doa dan agar 3 pelaku lainnya segera tertangkap.